Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue kedatangan sebuah tablet dari brand Huawei, yaitu adalah Huawei MatePad. Dan ini adalah generasi terbarunya, jadi Huawei MatePad sebelumnya udah ada, tapi di sini ada sedikit upgrade. Kalau nggak salah yang utamanya dia di-upgrade di RAM-nya. Tapi ini cukup menarik karena Huawei adalah salah satu brand tablet yang sempat masuk dalam radar gua juga. Jadi ketika gua lagi mikir mau beli tablet, ada beberapa brand yang gua pertimbangkan dan Huawei waktu itu adalah salah satunya. Dan akhirnya sekarang gua bisa nyicipin langsung tablet dari Huawei ini. Jadi ya, langsung aja mungkin kita buka sambil gue jelasin. Mungkin dia nanti dijual dengan harga sekitar Rp4.449.000. Jadi harga yang cukup budget untuk kalian yang membutuhkan sebuah tablet untuk mobilitas di luar ruangan. Maksudnya kalau kalian lagi nggak di kantor atau kalian lagi ke cafe, kalian pengen tetap produktivitas, tablet bisa jadi solusi yang tepat. Dan ini packagingnya, gue mungkin nggak akan terlalu lama di packagingnya karena autofocus kamera atas gue kedap-kedip ya. Dengan warna putih dia agak sensitif. Atau mungkin karena ada pantulan juga. Tapi ya ini packagingnya nggak banyak yang bisa kita komen di sini. Di sini dia menggunakan RAM 4 GB, kalian bisa lihat, dan punya ROM 128 dan kita dapat yang color midnight gray. Jadi langsung aja kita unboxing di sini. Dan di sini tertulis ya ukurannya 10,4 inch dan itu ukuran tablet yang cukup sweet spot menurut gua. Apalagi dengan tampang yang full view display gitu, yang nggak ada dagunya. Oke, ini dia. Masih dilapisin plastik. Sorry ya kalau dari atas fokusnya kedap-kedip sama warna putih, kayaknya kamera kita agak sensitif. Dan ya, kita lihat tabletnya. Ini tabletnya, tapi kita buka nanti dulu. Kita lihat aksesorisnya dulu apa aja yang kita dapat di sini. Oke, kita dapat charger. Ini charger bawaannya dengan power hingga maksimal 22,5 watt. Oke, cukup menarik. Kita dapat SIM card ejector. Oh, jadi tablet ini menggunakan SIM card, cukup menarik. Apa ini di dalamnya? Cuman buku manual dan kabel Type-C aja kayaknya. Oh, kita dapat adapter juga nih, menarik. Ini adalah adapter Type-C ke audio jack. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai headset yang masih pakai kabel, itu bisa pakai adapter ini. Ini menarik loh. Dan ini dia untuk chargingnya, kita dapat USB Type A ke Type C. Ini adalah aksesoris yang kita dapatkan yang kalian lihat di kamera atas, dan kita akan lihat tabletnya. Dia lucu ya. Di sini kebuka, tapi di sini ada semacam pil yang gua nggak tahu ini buat ngepil apa ya. Nah, sudahlah, kita buka dari sini aja. Terasa cukup premium untuk harga 4 jutaan doang. Nih tabletnya, finishnya berasa apa ini ya, aluminium gitu. Finishnya terasa cukup premium di tangan, dipegang juga lumayan berasa mahal. Walaupun bobotnya sih enteng. Jadi mungkin untuk portabilitas cukup baik. Dan ya tipis juga. Aksennya menarik nih, di sisi bawah ada USB Type-C. Itu dia. Nah, itu di sisi bawahnya ada USB Type-C. Lalu di sini ada tombol volume. Ini gue di atas nggak tahu apakah ini mikrofon array atau apa ya, bolong-bolong gini. Nanti kita cari tahu. Lalu speaker grill di kedua sisi sampingnya. Bentar, nih focusingnya susah ya. Nah, itu dia, di kedua sisinya ada speaker grill. Di sini juga tadi yang bareng Type-C ada speaker grill. Dan ya, di sini ada SIM card tray. Ntar, kita fokusin guys. Dan ya, itu dia, ada SIM card tray buat masukin SIM card kalian. Lalu selanjutnya yang jadi impresi gue yang cukup menarik di sini adalah, gimana nih ngelihatnya ya? Ini mantul sekali. Tapi kalian bisa lihat nih, di sini ada titik. Karena itu adalah kameranya. Dan ini menarik karena kameranya tidak ditempatkan di atas saat posisi
portrait kayak gini tapi saat posisi landscape. Jadi ini bakal oke banget buat dipakai. Misalkan kita taruh pakai keyboardnya dan dia posisi webcamnya itu kayak laptop. Jadi proper dipakai buat meeting dan lain sebagainya. Beda dengan gua kan pakai iPad dan iPad gue itu posisinya kalau misalkan pakai keyboard dia ada di samping dan itu cukup menyusahkan. Tapi ya ini dia sedikit impresi dan unboxing. Mungkin kita nyalain biar lihat dalamnya. Gue sih belum pernah pakai produk Huawei, tapi kan belakangan ini Huawei kan udah tidak memiliki Google Service, Google Mobile Service. Jadi mungkin ini akan jadi experience yang menarik. Ini dia tabletnya, kita lihat. Ya, feel-nya Android dan gue bukan pengguna baru di Android jadi cukup familiar. Tapi gue belum pernah pakai tablet Android, jadi ini masih di ini aja. Masih di handphone sebelumnya, jadi untuk tablet gue masih terbilang cukup baru. Kita lihat. Oke, jadi dia semua aplikasi ada di home screen-nya ini. Kayaknya nggak ada app drawer. Gue nggak pernah pakai HP Huawei juga, jadi gue nggak tahu. Tapi kalian bisa lihat ya, ini tablet yang menarik karena dia punya full view display gitu, dimana bezelnya di keempat sisinya dia sama. Jadi terlihat profesional buat kalian mungkin nanti kalau pakai software profesional kayak Lightroom atau lain sebagainya, terus kalian taruh di atas meja, terus taruh aksesoris lain di pinggirannya, itu bakal keren banget buat ditampilin. Atau kalau kalian lagi update story atau apa, itu tampangnya udah cukup estetik, cuma di harga 4 jutaan aja. Jadi ya itu menarik. Tapi untuk performa mungkin gua harus tes lebih lanjut di reviewnya. Ini cuma video unboxingnya aja. Dan kalian jangan lupa buat subscribe buat lihat full reviewnya. Dan ukurannya gua rasa cukup sweet spot ya. Di 10,4 inch. Dia berasa lebih kecil dari iPad gua. iPad gua tuh 10,9 kayaknya. Mungkin buat perbandingan aja gua kasih lihat. Nah ya, ini iPad gua dan ini Huawei. Lebih kecil, jadi lebih ringkas. Tapi dari segi panjang sih mungkin nggak terlalu banyak, cuman dari segi lebarnya dia jauh lebih kecil. Jadi harusnya dia masuk ke sling bag gue juga gampang banget. Yep, gampang buat dibawa-bawa, bisa buat mobilitas tinggi. Dan ya, itu aja mungkin untuk impresi dan unboxingnya. Gue akan tes dulu produk ini lebih jauh dan silahkan kalian tunggu reviewnya. Jangan lupa buat subscribe. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.